Bimbingan pra-perkawinan dipersembahkan oleh Wanita Buddhis Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung Generasi Muda Cetia Buddha Praba GMCBB Yogyakarta. Pembelajaran Modul 4, Ekonomi Keluarga. Oke, selamat siang kepada calon mempelai saudari Nana dan saudara Aldo. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, hari ini kita akan sharing satu materi lagi ya, adalah tentang ekonomi keluarga. Program ini merupakan bimbingan pra-perkawinan yang diselenggarakan oleh Keluarga Budaya Indonesia bekerja sama dengan Wanita Buddhis Indonesia. Dan kita posisinya di Jogja, kita di Wihara Buddha Praba, bekerja sama dengan muda-mudi Generasi Muda Cetia Buddha Praba GMCBP. Oke ya, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya adalah Weni Salim. Saya biasa dipanggil dengan Awen gitu. Oke, sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Kita akan ice breaking. Oke ya, jadi nanti Nana dan Aldo itu tangannya dirangkapkan di dada ya. Terus nanti kita nyanyi rasa sayange, rasa sayang sayange, may I, may you, may all of you be happy, happy, happy. Yeay. Terus satunya lagi adalah nanti ini ya, sama rasa sayang sange sampai yang membentuk kupu-kupu yang tadi. Terus nanti Aldo sama Nana itu membentuk love gitu ya, love. Terus ya nanti itu diingat pada saat nanti ada konflik atau masalah atau ya mau apa ya, mau mesra-mesra juga boleh lah dilakukan di keluarga gitu ya. Oke ya, mungkin bisa berdiri ya, lebih enak ya. Oke, udah siap? Oke ya, kita mulai. Rasa sayange, rasa sayang sayange. Yeay. Satu kali lagi ya. Rasa sayange, rasa sayang sayange. May all of you be happy, happy. Yeay, sarange. Ya kita ke Korea-Koreaan. Oke, terima kasih ya. Mungkin udah lebih rileks, jadi kita santai-santai aja ya di dalam pemaparan materi hari ini. Oke, ekonomi keluarga. Nah, ekonomi keluarga ini sangat penting ya pada saat nantinya kita hidup berumah tangga, karena kita sering dengar pepatah yang bilang apa? Tidak hanya cinta saja gitu cukup gitu ya, tapi harta juga cukup harus ada gitu ya, karena ini memang apa suatu hal yang apa ya istilahnya ya, kita juga tidak pungkiri lah bahwa ini sangat penting, karena kalau keluarga tidak punya ekonomi yang cukup, maksud saya cukup ya di sini ya, maksudnya tidak perlu yang sampai mewah atau apa, yang penting cukup. Ada juga orang yang tidak kaya, tapi dia merasa cukup, ya dia juga bahagia. Tapi ada orang kaya, punya duit banyak, itu dia tidak merasa cukup, ya tidak bahagia juga. Jadi ya di sini bukan berarti bahwa nantinya saudara Nana sama Aldo itu melangsungkan pernikahan itu mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, kalau tidak bisa mencari nanti tidak bahagia, bukan seperti itu. Tapi ini suatu hal yang kita harus cukup, merasa cukup ya. Terus juga dan di sini ekonomi keluarga itu tentang mata pencaharian benar menurut agama Buddha ya, menurut Buddhis, fungsi kekayaan, terus penggunaan kekayaan, merencanakan keuangan keluarga dan warisan. Jadi ada berapa itu? Ada 5 topik ya yang akan kita bahas. Oke. Nah, tujuannya adalah agar kalian dapat memahami konsep mata pencaharian yang benar dalam agama Buddha. Terus yang kedua, dapat memahami fungsi sebenarnya dari kekayaan. Jadi punya pandangan yang lebih bijak. Nah, karena tadi kan ada sila sama dipanya. Nah, ini kita harus punya panya juga di dalam sini, di dalam kebijaksanaan. Terus juga harus dapat memahami konsep perencanaan keuangan keluarga dan mengenal warisan yang terbaik bagi keluarga. Oke ya, pertanyaan pemantik untuk kalian adalah, apa sih mata pencarian benar sesuai ajaran Buddha? Terus mengapa mata pencarian itu menjadi penting dalam mewujudkan kebahagiaan keluarga?
Apakah kaya itu pasti bahagia? Nah, terus bagaimana cara menggunakan kekayaan itu agar bisa bahagia? Ya. Nah, ini di dalam Dhammapada ayat 155. Jadi Dhammapada ini merupakan salah satu dari Sutta Pitaka. Jadi Sutta Pitaka naik lagi itu menjadi Tripitaka. Tripitaka itu adalah kitab suci agama Buddha. Yaitu banyak banget ya kalau dipelajari itu eh, mungkin ada 3 lemari besar gitu. Konon katanya, saya sih belum lihat ya karena itu saking besarnya, dan ini salah satunya itu ada pada ayat 155 itu adalah mereka yang pada masa mudanya tidak menjalankan kehidupan suci, tidak juga mengumpulkan kekayaan, akan merana seperti bangau tua yang hidup di kolam tanpa ikan. Ya, ini kalau kita renungkan benar-benar ya, ini memang sangat betul sekali ya. Jadi pada saat nanti kita ya kita bermalas-malasan, tidak semangat di dalam hidup kita, ya kita seperti bangau gitu yang nggak punya apa, nggak ada kolam ikannya. Jadi ya cuman gitu-gitu aja gitu, menjalani hidup ya sampai nanti kita hanya meninggal saja gitu ya, tidak ada apa istilahnya, kayak tidak ada nilainya ya. Oke. Nah, di duniawi ini kita biasanya punya 4 keinginan gitu ya, ini keinginan yang duniawi. 1, semoga saya menjadi kaya, tapi kaya yang kayak gimana ya, kaya harus yang benar dan pantas ya. Semoga saya dan sanak keluarga itu dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi, semoga saya berusia panjang, semoga saya dapat terlahir di surga setelah kehidupan ini berakhir. Itu biasanya 4 hal itu yang kita inginkan gitu ya. Nah, mata pencaharian benar itu maksudnya adalah yang tidak merugikan, tidak mencelakakan, tidak membuat pihak lain manapun menderita, dan tidak mengandung kekerasan. Itu bagaikan diumpamakan sebagai lebah yang mengumpulkan madu. Jadi walaupun dia nemplok gitu ya di bunga, tapi bunga itu tidak rusak gitu ya. Diumpamakan seperti itu. Nah, mata pencarian benar di dalam Buddhis ini adalah tidak berdagang senjata, tidak berdagang manusia, tidak berdagang daging, tidak berdagang racun, dan tidak berdagang minuman keras atau narkoba atau suatu hal yang bisa membuat kesadaran itu menurun gitu. Dan 5 mata pencarian benar, ada lagi yang lain adalah 5 perbuatan yang keliru ya. Ini maksudnya adalah kita jangan sampai mempunyai mata pencarian yang tidak benar. Ini adalah dengan cara menipu, membual, menjilat, memeras, dengan menyindir atau memfitnah, menggelapkan, menyuap atau korupsi, atau mengambil keuntungan yang berlebihan. Sebenarnya mungkin kalau lihat ini mungkin kadang-kadang ada timbul pertanyaan gitu ya. Biasanya orang-orang usaha itu pasti kan ya kalau saya bisa mengambil keuntungan yang berlebihan, kenapa tidak gitu ya. Ya itu sebenarnya balik lagi ya selama itu tidak merugikan, tadi kan tentang mata pencarian yang benar secara definisinya adalah tidak membuat orang lain menderita, tidak mencelakakan orang. Kalau memang bisa gitu, saya pun juga ada kerja gitu ya. Ya saya juga pengen dong punya pendapatan atau keuntungan yang besar gitu. Ya selama orang itu tidak jadi kita tidak mencelakakan dia, tidak membuat dia menderita, menurut saya sih sah-sah aja gitu. Ya asal jangan sampai kita ada orang miskin atau minta ini kita jual dengan harga yang tinggi, ya kasihan juga gitu. Jadi ya kita harus bijaksana juga ya. Oke. Nah, fungsi kekayaan. Dalam kita berkeluarga nantinya itu ya tentunya kekayaan itu bukan satu-satunya tujuan kita ya di dalam membina rumah tangga gitu. Terus kalau sudah mencapai udah punya duit, udah kaya, terus apa sih yang ingin kita capai gitu? Nah, karena kita harus sama-sama satu istilahnya visi misi, sama-sama satu definisi bahwa nantinya Aldo sama Nana sama-sama definisinya kekayaan adalah alat untuk berbuat kebajikan. Itu yang lebih penting ya, agar nantinya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu yang menjadi fondasi
ya, agar bisa membantu orang lain, agar kita bisa berbuat lebih banyak kebajikan, ya. Oke. Ada 4 di dalam kebahagiaan duniawi itu adalah kita punya materi, kita punya ati suka ya. Kalau di dalam bahasa Palinya adalah ati suka itu materi, yang kedua adalah boga suka, kita dapat menikmati gitu. Terus anyanya suka itu tidak terbelit dalam hutang. Terus yang keempat adalah ana wajah suka. Ana wajah suka itu telah berbuat sesuai dengan dharma. Suka itu maksudnya adalah kebahagiaan. Ya, jadi mungkin hampir sama dengan Indonesia. Suka itu. Nah, guru Buddha itu ada mengajarkan tentang fungsi kekayaan, yaitu melakukan segala pekerjaan dengan usaha yang gigih, utana sampada, menjaga harta kekayaan yang telah dapat, araka sampada, kalyanamita itu bergaul dengan sahabat yang baik, dan sama jiwi kata, itu artinya kita tuh harus hidup seimbang. Jadi fungsi kekayaan ini ada 4 itu, ya. Oke, dan ini adalah 4 hal yang bisa menghabiskan kekayaan kita secara materi ya yang kita dapatkan. Dan juga menurut saya 4 saluran pemborosan ini bukan hanya secara materi aja bisa habis, tapi secara kualitas batin kita, kualitas kita berbuat kebajikan itu juga bisa habis, atau mungkin bahkan tidak bisa kita lakukan. Itu ada 4 hal, yaitu hidup berfoya-foya, ketagihan minuman yang memabukkan, berjudi, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Di dalam agama Buddha itu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik itu ada di dalam berkah, di dalam manggal. Ini adalah salah satu berkah kita. Jadi kayak hoki kita bisa bertemu dengan orang yang baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, itu merupakan hoki kita gitu. Oke, jadi ini ya ada 4 hal saluran pemborosan. Nah, penggunaan kekayaan idealnya ini kita dapat 2 bagian. 2 bagian itu kita untuk gunakan untuk usaha ya. Jadi kalau kita buat diagram gitu, kita buat 4 slice gitu. Nah, 2 bagian itu untuk pengembangan usaha, 1 untuk kebutuhan sehari-hari, dan 1 lagi untuk tabungan atau keadaan darurat. Ini penting ya untuk tabungan atau keadaan darurat menurut saya, karena kita juga tidak tahu. Ya kita sih pengennya hidupnya sehat, normal, makanya tidak ada masalah. Tapi ya namanya hidup kan tidak ada yang tahu. Nah, hal ini kita punya tabungan, dan menurut saya hidup kita kalau tidak merepotkan orang lain itu juga suatu hal yang kita juga istilahnya bahagialah, kita jadi tidak punya beban ya, kalau kita selalu bisa memenuhi, kita tidak merepotkan orang lain gitu. Apalagi kalau kita bisa mendanakan juga kekayaan kita gitu. Dan dana ini sangat penting bagi saya, ada di belakangnya bahwa jangan sampai kita tuh berdana tapi dana itu membuat kita menderita. Itu juga penting. Jangan sampai kita habis-habisan semua kita ini, karena kita masih menjadi hidup perumah tangga. Jadinya ya kita harus bijaksana di dalam penggunaan kekayaan kita ya secara materi. Oke, nah ini penggunaan kekayaannya adalah membahagiakan diri sendiri. Nah ini penting, diri sendiri itu juga harus bahagia ya. Karena kalau kita sendiri tidak bahagia, biasanya energi positif, biasanya bisa jadi jarang senyum, bisa jadi istri sedikit ngomel dikit, marahnya lebih ini, terus mungkin nanti punya anak itu, anaknya buat apa dikit, sudah kesel, sudah kamu sudah, gitu keluar semua ya, ini istilahnya tuh kayak unek-uneknya. Nah itu sangat penting, harus membahagiakan diri sendiri dulu, biar nanti kita lebih bisa membahagiakan orang lain. Ya mungkin nanti Nana bisa membahagiakan Aldo juga pastinya membahagiakan Nana, terus juga nantinya punya anak, nanti juga membahagiakan anak, dan itu akan kayak energi itu akan nyebar gitu ya ke seluruh orang, ke sanak keluarga, ke kerabat kita juga. Itu juga ini ya.
Nah, itu terus juga membantu sahabat dan kerabat mengatasi musibah bencana, memenuhi kewajiban kepada sanak keluarga, tamu, pajak, mereka yang telah meninggal dan para dewa, memuliakan agama, menyokong rahaniwan ya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita gunakan nantinya pada saat kita berumah tangga nantinya gitu. Maksud saya mungkin waktu kita nikah ini juga ya saya juga ada maksudnya sharing juga gitu ya bahwa pemenuhan kebutuhan di rumah tangga itu kan juga pasti banyak, apalagi nantinya kalau udah punya anak gitu. Anak nanti mau sekolah, mau apa itu akan banyak ya. Kita juga harus kasih ke orang tua gitu aja. Ya kita harus proporsi lah. Mungkin kita tidak bisa kasih yang banyak, tapi kalau kita bisa kasih, mungkin orang tua juga nggak minta banyak lah ya. Tapi kita ingat untuk memberi sedikit kepada mereka. Ya kalau kita punya hoki lebih banyak, dapat uang keuntungan lebih banyak ya mungkin bisa kasihin lebih banyak. Ya sesuai kemampuan kita. Tapi ya saya berharap sih nantinya kita tetap untuk menyokong orang tua, menyokong kerabat yang memang membutuhkan gitu ya. Jadi bisa lebih berbuat baji ya. Oke. Nah, ini merencanakan keuangan keluarga itu nanti harus kita tentukan jangka pendeknya apa, menengahnya apa, panjangnya apa gitu. Jadi nanti pada saat sudah menikah atau nanti mungkin sekarang menjelang pernikahan, kita kira-kira itu keuangan keluarga kita itu tujuannya apa sih? Mungkin kita bisa saling komunikasi gitu. Tapi jangan sampai juga karena tidak sama apa persepsinya jadi ribut gitu ya. Jangan sampai ya saling komunikasi ini gimana kalau mungkin nanti kalau misalnya Nana bilang untuk ini, kalau Aldo nggak setuju, loh kenapa kok bisa sih gitu. Jadi saling-saling inilah ya meredam egonya gitu itu penting. Nah, ketahui kemampuan keuangan saat ini, potensi masa depan juga, terus perencanaan terintegrasi, ABRT ya, anggaran belanja rumah tangga, cash flow-nya kayak apa gitu. Nah, mungkin kalau mau ikut asuransi juga bisa atau nanti pensiun gimana sih, udah nggak kerja gimana sih, nah, pajak bayar pajak gimana, investasi ya pokoknya ini semualah warisan terus. Nah ini kalau bisa itu hindari hutang gitu kalau bisa ya. Tapi biasanya kalau usaha-usaha ya ada juga bisa jadi kita pinjam sama bank atau apa yang ya jangan sampai kita inilah besar pasak daripada tiang ya. Pinjem menurut saya kalau saya secara pribadi sih ya oke-oke aja kalau misalnya mau gedein ini gitu. Tapi ya sesuai kemampuan kita juga jangan sampai itu membebani kita nantinya. Nah, di dalam Sigalowada Sutta itu pada saat itu ada seorang pemuda Sigala itu dia menyembah ke arah mata angin gitu. Nah, pada saat Buddha itu lewat, terus Guru Buddha itu memberikan khotbah tentang Sigalowada Sutta ini. Nah, ini adalah tentang hal hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Jadi kewajiban orang tua terhadap anaknya tuh kayak gimana, terus juga kewajiban dari anak kepada orang tua itu bagaimana. Salah satu poinnya adalah orang tua itu berkewajiban untuk memberi warisan kepada anaknya. Dan anak itu berkewajiban menjadikan dirinya pantas menerima warisan. Nah, maksud saya ini juga penting, jangan sampai nanti pada saat nanti Aldo sama Nana itu punya anak gitu, akan mengasihkan uang atau warisan gitu ya, nantinya nextnya ya ini jangka panjang bahwa itu jangan sampai menurut saya ya, secara pribadi jangan sampai kita tuh memberikan semua harta warisan kepada anak kita gitu. Karena kalau saya lihat gitu terus juga orang-orang sharing gitu ya bahwa kalau sudah kasih semua, ada kemungkinan ya kita nggak tahu juga karena anak kita juga nantinya akan berumah tangga atau bergaul dengan siapa kita juga belum tahu gitu. Nah ada kemungkinan juga saya pernah dapat cerita bahwa saat dia tuh udah kasih semua ke anaknya, anaknya malah tidak mau lagi jaga orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya sudah tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, terus anaknya juga tidak mau mengurusi lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau menurut saya kita sebagai orang tua, memang kita sayang sama anak kita, tapi kita juga harus tetap punya pegangan uang sendiri, ya.
Dan kita berharap anak kita juga ya tetap menjaga warisan yang kita berikan gitu ya. Ya di apa namanya? Diberi pengertian nantinya pada saat mempunyai anak. Oke. Nah, warisan ini mewariskan pada saat masih hidup atau hibah ya di bawah kontrol pewaris dan pajak lebih rendah. Terus mewariskan sudah meninggal itu sebaiknya diatur dengan surat wasiat disahkan notaris, pembuat wasiat bebas merubah atau mencabut selama ia masih hidup. Jadi ya ini mungkin kita juga udah sering dengar cerita lah ya bahwa eh, tadinya mau kasih ke A, terus tiba-tiba dia berubah mau jadi ke C apa ke B itu ya mungkin bisa di notaris atau ya bisa ditulis dulu kira-kira seperti gimana gitu. Oke. Ya, oke, demikian ekonomi keluarga hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Semoga nantinya Nana sama Aldo dapat membangun rumah tangga yang kita sukaya, terus penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ekonomi dan kekayaan materi dan spiritual yang cukup, yang ya kalau bisa berlebih-lebih gitu ya. Oke, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.